Halo, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lookup function yang ada di Excel. Ini adalah video lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu membuat table. Diambil dari data tabel yang ada di bawah. Nah, nanti dengan lookup function itu data keyword ini akan dibandingkan dengan list kolom NPM yang ada di tabel. Dengan fitur lookup function, nanti setelah ketemu data ini akan ditampilkan baris yang berkaitan dengan data yang berdasarkan keyword. Misalkan di sini keywordnya adalah NPM 331050212. Kalau kita lihat berarti dia ada di sini datanya. Nah, nanti Excel akan mengambil data yang sebaris dengan data yang ada di keyword. Cuman kalau ini kita tandai ya, kalau di lookup function itu data yang ditampilkan hanya di kolom terakhir. Kalau kita nanti mensortir range-nya itu hanya 2 kolom, maka kolom terakhir Dodi inilah yang akan ditampilkan. Kemudian kalau kita mau mengambil alamat, berarti nanti kita arrange-nya sampai di 3 kolom seperti itu. Kita contohkan ya. Kita akan mencari data nama berdasarkan keyword NPM. Rumusnya adalah sama dengan kemudian lookup buka kurung. Nah, dia ada 2 model. Yang pertama adalah model vektor, kemudian yang kedua adalah model array. Kita coba yang model kedua dulu, yaitu model array. Rumusnya di sini dilihat lookup value. Ini adalah keyword yang akan kita gunakan. Kita klik data yang akan kita cari, kemudian perhatikan di sini rumusnya. Di sini di tempat saya adalah titik koma, dan teman-teman harus memperhatikan apakah koma atau titik koma. Ini sesuai dengan komputer masing-masing. Saya gunakan titik koma, kemudian array-nya. Nah, ini yang saya bilang tadi, karena kita akan mencari nama, maka data yang kita range itu di kolom kedua atau sampai di 2 kolom seperti ini. Setelah itu baru ditutup kurung dan enter. Nah, maka yang muncul adalah Dodi, sesuai ya. Kalau ini kita ubah, maka namanya juga akan berubah. Misalkan saya ganti menjadi 06, maka dia akan muncul Budi ini. Ini kalau kita membuat nama. Selanjutnya kalau kita membuat alamat, berarti kita buat sama dengan lookup, kemudian buka kurung, kita klik lagi keywordnya, kemudian titik koma, dan
array range-nya. Nah, kita range, kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, bahwa kalau kita menggunakan array, dia akan menampilkan di kolom terakhirnya. Gitu. Di sini kita mensortir range-nya dari kolom 1, 2, dan 3. Maka data yang ditampilkan adalah kolom terakhir, yaitu kolom ke-3, yaitu alamat. Seperti itu. Ini kita menggunakan array. Selanjutnya kita akan membuat atau menggunakan fungsi lookup yang sama, cuman di model yang kedua, yaitu model vektor. Caranya sama, kita menggunakan lookup, kemudian buka kurung. Nah, lookup value-nya atau keyword yang mau kita cari, titik koma. Perhatikan ya, titik koma ini ya rumusnya ya. Titik koma. Kemudian lookup vektor. Lookup vektor ini adalah list data yang akan kita bandingkan. Di sini kita akan membandingkan keyword dengan data npm yang ada di table. Jadi kita range keyword list npm-nya, kemudian selanjutnya titik koma, kemudian resolve vektor. Nah, ini adalah data yang mau kita ambil di vektor mana. Misalnya saya gunakan di yang nama, karena saya akan mencari nama, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, maka yang muncul adalah Dodi. Lalu kalau alamat bagaimana? Kita buat juga sama dengan lookup, klik lagi keywordnya, titik koma, lookup vektornya. Berarti ingat ya, lookup vektor adalah data yang mau kita bandingkan dengan keyword. Nah, di sini adalah npm, kemudian titik koma dan result vektor. Jadi data yang mau kita munculkan. Di sini kasusnya adalah saya akan memunculkan data alamat, berarti kita range vektor yang terakhir seperti ini. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Hasilnya bener nggak? Di 12 itu Nongsa Indah. Ya betul, Nongsa Indah. Kalau 06 biar sama dengan sebelah, 6 Tanjung Pinang, Budi Tanjung Pinang. Baik, sama. Jadi itulah rumus menggunakan lookup. Dalam lookup function ini ada dua fungsi lain, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Nanti akan kita bahas pada materi berikutnya. Untuk video ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.